Viral di media sosial kisah seorang perempuan di Surabaya yang mengaku menjadi korban teror dan pelecehan seksual oleh teman sekolahnya sendiri. Korban mengaku sudah 10 tahun diganggu oleh teman SMP-nya itu. Sebelumnya, pelaku merupakan teman sekolah dan pernah mengutarakan perasaannya namun ditolak korban. Penguntitan merupakan suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu suatu perbuatan mengawasi, mengikuti, dan atau memata-matai seseorang dan juga aktivitas yang mengganggu seseorang. Perbuatan ini tidak lagi terjadi hanya di dalam ruang-ruang terbuka atau biasa terjadi di jalan raya atau di jalan umum. Namun hal ini juga sudah terjadi di ruang-ruang virtual, misalnya secara khususnya adalah di media sosial. Perlindungan hukum bagi korban penguntitan telah diatur dalam pasal 493 KUHP, yaitu perbuatan yang mengganggu kebebasan bergerak seseorang di jalan umum, termasuk tindakan mengikuti seseorang secara mengganggu. Namun sayangnya perbuatan ini kemudian tidak diatur secara jelas melalui pasal ini, karena perbuatan penguntitan tidak lagi terjadi di ruang-ruang terbuka, namun juga terjadi di ruang virtual. Lalu tantangan yang terjadi di dalam perlindungan korban penguntitan ialah belum adanya regulasi khusus mengenai penguntitan. Kalau kita bisa lihat tadi, di dalam pasal 493 KUHP tidak diatur secara jelas bagaimana kemudian perbuatan ini bisa terjadi, dan kemudian menurut pasal 493 tidak ada kemudian perlindungan secara khusus atau pasal tersebut tidak berorientasi pada korban. Kemudian tantangan yang terjadi juga kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya penguntitan Indonesia, karena hal ini masih dianggap sebagai hal yang lumrah atau kemudian tidak bisa diketahui secara jelas bagaimana penguntitan itu bisa terjadi, apalagi bila hal ini terjadi di ruang virtual. Kemudian sulitnya pembuktian dalam kasus penguntitan. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, penguntitan ini tidak lagi terjadi atau tidak hanya terjadi di dalam ruang-ruang terbuka, tapi kemudian terjadi di ruang virtual, sehingga pengacakan atau pembuktian dari tindak pidana ini sangat sulit dilakukan. Kemudian minimnya mekanisme perlindungan bagi korban, sehingga tidak ada pengaturan secara khusus bagaimana perlindungan bagi korban dalam tindak pidana penguntitan ini. Kalau kita lihat kemudian di dalam pengaturan yang terjadi di negara lain, misalnya seperti di Amerika Serikat, yaitu terkhususnya California. California adalah negara yang bagian pertama yang mengkriminalisasi penguntitan pada tahun 1990. Di bawah hukum California, yaitu Penal Code California Section 6469A, yaitu penguntitan yang dilakukan dengan niat jahat dan menyebabkan ketakutan yang wajar bagi korban dapat dihukum hingga 1 tahun penjara atau denda $1.000. Harapannya melalui pengaturan yang ada di Amerika Serikat, Indonesia juga kemudian bisa mengatur hal serupa atau meratifikasi, sehingga penguntitan sebagai sebuah tindak pidana bisa diperjelas dalam situasi perbuatannya, dan juga kemudian bagaimana pengaturan khusus bicara soal perlindungan terhadap korban, sehingga regulasi yang diatur tidak lagi hanya bagaimana berbicara perbuatan terhadap atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun juga berbicara bagaimana kemudian perlindungan bagi korban. Begitu kira-kira penjelasan tentang penguntitan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan satu lagi, perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang diawali karena adanya niat jahat. Jadi jangan menjadi pelaku, mari kita melindungi korban secara bersama. Terima kasih, salam keadilan.